Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat TKN dimanapun berada. Selamat pagi sahabat Facebook. Semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Selamat pagi sahabat teman perjalanan Majlis Dzikir Nurul Hikam. Dan selamat pagi semua sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Siapa Kang Safrudin yang ada di Patani Thailand ya, Kang Budi yang ada di Brunei, kemudian Kang Ridwan yang ada di Kalimantan semua, dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di Kuwait ya, yang walaupun tidak ikut live tapi mereka selalu memberikan komen yang baik kan tadi ya. Sesuai dengan permintaan Kang Ridwan ya dan Kang Budi ya, Bah Haji menjelaskan melanjutkan kisah perjalanan yang kemarin kita sudah babar dan tadi semua. Kemarin sebagai muqaddimah yang Pak Haji sampaikan adalah menjelaskan tentang pendapat Imam Jalaluddin Asyuyuti bahwa rizki manusia itu adalah menurut pandangan beliau ya, adalah ada 4. Yang pertama adalah kemarin kita bahas rizki yang paling rendah itu adalah dunia. Kemarin kita sudah babatkan tadi. Karena kita sebelum melakukan perjalanan, kita harus tahu dulu mana imamnya, mana makmumnya kita. Jangan-jangan kalau kita melanjutkan perjalanan, kalau dunia ini masih dijadikan oleh kita imam dan kita makmum, maka perjalanannya akan terseok-seok, sulit melakukan perjalanan. Ibaratkan anjing, kata Imam Ghazali, diajak berburu kan tadi ya. Maka selama anjing itu masih bisa mengendus kotoran ya, maka sulit anjing itu untuk diajak berburu dan tadi. Maka akan pernah saya jelaskan tentang kisah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka perjalanan manusia ini adalah seperti kita ingin berburu rusa kan tadi. Kemudian adapun dalam berburu rusa itu kita menunggangi kuda. Kuda itu adalah ilmu kita. Sementara kita yang menunggangnya adalah akal. Akal adalah seolah-olah kitanya adalah menunggangi kuda adalah ilmunya kan tadi. Yang diburunya adalah rusa gitu tadi. Tapi tidak akan sukses mengejar buruan itu kecuali membawa anjing kan tadi. Nah inilah persoalannya kemarin. Apa anjing itu? Adalah hawa nafsu kita kan tadi semua. Maka untuk berburu ma'rifat kepada Allah itu ya agak sulit kalau seandainya anjingnya belum ditundukkan tadi. Maka yang awal itu adalah bagaimana kita menundukkan anjing itu dulu kan tadi. Maka untuk menundukkan anjing itu tidak mudah kan tadi ya, karena anjing itu adalah sangat galak, kemudian juga sangat liar kan tadi. Itulah kita pada saat lahir ini adalah diturunkan ke dalam kaum yang rendah. Kita ini adalah merupakan memiliki martabat nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itulah sifat anjing, sifat binatang, sifat apa semua. Maka pada saat kita ingin memburu takwa katanya, atau ingin berburu ma'rifat gitu kan tadi, maka sulit selama anjingnya belum ditundukkan gitu tadi ya. Makanya inilah kemarin kita sudah bahas tentang yang pertama, rizki yang paling rendah itu adalah berupa dunia ini. Kemudian yang kedua, rizki yang paling baik, yang baik lebih dari dunia ini adalah rizki sehat. Jadi jangan anggap bahwa sehat itu bukan rizki ya. Dengan sehat bisa melakukan apapun, dengan sehat nikmat, makan apapun kita kalau dengan sehat nikmat kan tadi semua. Jadi rizki sehat itu lebih baik daripada rizki punya sawah, punya kebun, punya mobil, punya duit banyak, tapi kemudian dia tidak sehat kan tadi semua. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, makanya nikmat sehat itulah yang adalah termasuk. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi lagi nikmatnya dari sehat adalah memiliki anak-anak yang soleh kan tadi.
Makanya doronglah anak kita ke sekolah, ke pesantren, ke pondok, ke semua tadi. Karena salah satu yang bisa nyapatin juga anak kita kan tadi. Makanya anak yang soleh itulah merupakan investasi bukan untuk dunia kita saja, tetapi adalah untuk akhirat kita semua. Maka kata Imam Jalaluddin, memiliki anak yang belajar agama, memiliki anak yang mondok, memiliki anak yang sekolah, itu termasuk ada rezeki yang lebih besar dari dunia, lebih besar dari sehat kan tadi. Tapi kata Imam Jalaluddin, yang tertinggi adalah rezeki yang keempat adalah menjadi ahli la ilaha illallah kan tadi. Jadi kalau seandainya kita sekarang ini sudah belajar mengamalkan la ilaha illallah, semoga kita menjadi ahli la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah pintu surga, miftahul jannah, la ilaha illallah tadi. Nah, kemarin Kang Ridwan sudah, walaupun kita membahas tentang rezeki, tentang dunia, tentang apa, ya saya sudah babar tentang banyak hal kemarin itu ya. Nah, membahas perjalanan tadi, ada yang bertanya kepada saya adalah bagaimana Pak Haji yang dimaksud bahwa hidup kita adalah perjalanan? Ya, perjalanan kita dari Allah untuk kembali kepada Allah. Makanya sesungguhnya perjalanan kita ini, manusia ini, kalau lihat dalam kitab-kitab, dalam kitab Martabat 7 ada dimulai dari la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah kan tadi. Makanya sebetulnya perjalanan kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita selalu dikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di ujungnya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah disebutkan di dalam kitab Martabat Alam 7 adalah merupakan yang pertama itu adalah alam ahadah kan tadi. Di mana alam ahadah itu nafsu kita namanya nafsul kamilah, nafsu yang sempurna tadi. Itulah alam latain, alam belum ada kejadian, alam kosong kan tadi. Allah pun belum punya nama tadi, karena tidak ada yang menyebut, makhluknya belum ada. Nama itu disebut oleh makhluk kan tadi. Makanya kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana Allah ingin dikenali. Mustahil Allah ingin dikenali tanpa Allah menciptakan makhluk. Makanya fakhalaqal khalqa likayu'rafa. Kemudian Allah ciptakan makhluk untuk mengenalkan dirinya kan tadi. Nah inilah yang kita harus pahami. Karena ada. Maka di alam ahada disebut alam latain, alam kosong kan tadi. Alam yang merupakan hanya alam Allah saja. Tadi semua di situ. Kemudian dijelaskan oleh ulama, Allah terjali ke dalam alam nurullah, ke dalam nurullah. Masuklah ke alam sifat, dari alam ahadah ke alam wahdah tadi. Ini adalah alam titik kan tadi. Alam titik itu awal-awal. Segala sesuatu itu ibaratkan adalah diumpamakan oleh ulama, alam titik ini adalah alam pena kan tadi. Maka dikatakan Allah menciptakan kalam dari nurnya kan tadi. Kemudian kalam itu seperti pena, maka di ujung pena itu nempel di kertas, itu titik. Maka segala tulisan yang ada sampai ke berapapun ke ujungnya berasal dari titik, nanti ujungnya juga titik. Itu yang disebutkan alam sifat, alam asajatining sahadat, alam bahrul hayat, atau disebutkan juga ulama mengatakan alam maul hayat. Itulah alam hakikat Nur Muhammad di sana semua. Maka dari situlah segalanya, dari titik itulah tadi semuanya. Maka dikatakan bikana makana diyakunu mayakunu wawujudul awalini bi. Segala sesuatu yang ada karena adanya ba, dan segala sesuatu yang belum ada akan ada karena adanya ba. Itulah tadi. Maka dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq dari situ. Bahwa yang menciptakan semua ini, segala apa yang ada ini, yang dohir maupun batin, semuanya adalah bersumber dari Nur Muhammad. Kan tadi semua. Dari nur itu adalah cahaya daripada nurullah. Kan tadi. Cahaya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian adalah cahaya yang terpuji, makanya lahirlah menjadi alam sifat. Kan tadi. Adalah Muhammad, Ahmad. Itulah maka disitulah dikatakan bahwa Ahmad adalah ruhullah kan tadi semua. Nah itu adalah alam wahdah, adalah alam titik tadi. Kitab yang begitu tebal, mulainya dari awal titik, di ujungnya adalah titik tadi. Isinya di dalamnya ada dari alif sampai ya,
dari A sampai Z kan tadi. Itulah diawali dari satu titik tadi. Itu titik yang pertama kan tadi. Kemudian karena summa rodadnahu asfala safilin, kemudian ruh turun lagi ke bawah tadi. Yang pertama di alam ahadah nafsunya kamilah, turun ke alam wahdah nafsunya adalah mardiyah kan tadi. Adalah alam mardiyah, adalah kalau awalnya atas adalah la ta'in, kemudian turun sekarang ilaha kan tadi. Adalah turun dari la ke ilaha kan tadi, sekarang berarti alam wahdah, alam satu titik kan tadi. Maka segala kejadian apa yang belum ada akan ada di sini. Makanya laulaka lamma khalaqtul aflak. Inilah tadi dari alam semua awal kejadian segalanya tadi. Nah, ini kemudian turun lagi dari situ adalah ke alam kedua, ketiga adalah alam wahidiyah, yang adalah alam dua titik. Kalau tadi adalah alam latain, yang kedua alam kejadian pertama ada alam dua titik. Nanti baru alam alif kan tadi. Itulah alam arwah kan tadi. Adalah kemudian alam dua titik, alam wahidiyah tadi adalah merupakan alam asmanya Allah kan tadi. Barulah yang tadi yang jat laisa kami selihi, yang tadinya ingin dikenali itu namanya sekarang ada. Namanya adalah Allah kan tadi. Maka nama Allah itu adalah ada belakangan setelah adanya Nur Muhammad kan tadi. Allah tajalli kepada Nurullah, kemudian Nurullah berbayang menjadi Nur Muhammad. Segala sesuatu ini adalah ada karena adanya Nur Muhammad. Tetapi kemudian akhirnya dari lafaz itulah muncul lafaz Allah. Maka kita sering mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Padahal maksudnya adalah dunia ini adalah dari nurnya Allah, dari nurnya Muhammad kan tadi. Makanya Nur Muhammad itu digambarkan sebagai cahaya, narun adalah alif, dilambangkan sifat jalalnya Allah alif. Kemudian hawaun adalah merupakan cahaya warna kuning, adalah haknya lafaz lam awalnya lafaz Allah. Maun adalah lam akhirnya lafaz Allah. Kemudian turabun ada cahaya hitam adalah hu-nya lafaz Allah kan tadi. Jadi nama Allah ini adalah merupakan wujudnya adalah Nur Muhammad kan tadi semua. Jadi makanya kita suka berwujud mana Allah itu yang Allah, mana Allah yang Allah itu kan tadi semua. Maka Allah yang kita sebut adalah merupakan makhluk kan tadi ya. Karena ada, makanya dalam hadis kursi Allah berfirman, Allah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia rahasia aku rahasia manusia. Aku ada karena manusia ada karena aku ada. Seperti lampu ini tadi, antara bohlamnya dan setrumnya. Kata setrum, aku ada karena adanya bohlam, tapi bohlam ada karena nyala karena adanya aku. Karena itulah hubungannya tadi. Inilah di alam la ilaha illa, alam isbat kan tadi. Kemudian setelah di alam ahadah, wahdah, wahidiyah, sekarang masuk alam arwah, alam alif, adalah merupakan alam af'al Allah kan tadi. Inilah af'al Allah. Kemarin kita sudah bahas kenapa kita tidak boleh merendahkan diri kita kepada dunia ini, karena seluruh dunia ini dari kita tadi. Pada saat Allah rencana untuk menciptakan Adam, Allah mengambil intisari Nur Muhammad dari tubuh Adam itu untuk menjadikan tempat lapangan, ada tempat pijakan Adam, tempat rumahnya Adam. Ya, inilah bumi kita ini. Maka dari nurnya, dari lapad alifnya, jadilah hamparan api yang ada di alam dunia ini. Dari lam awalnya, jadilah angin yang ada di alam dunia ini. Kemudian dari lam akhirnya, dari maun timbullah adalah air di alam dunia ini. Dan kemudian dari haknya turabun, jadilah tanah di alam dunia ini. Maka kenapa sahabat Kang Ridwan, alam dunia ini suka disebut alam kabir. Alam dunia itu mah Allah gede, alam jelema mah Allah leutik. Makanya orang suka ribut tentang istilah Allah tapi nggak ngerti kan tadi. Apapun alif lam lam ha Allah lah kan tadi semua tadi. Makanya la maujuda illallah. Segala yang maujud adalah Allah. Makanya segala yang maujud pasti terdiri dari unsur alif lam lam ha. Alif adalah narun, adalah dari sifat cahaya api. Kemudian lam awal adalah dari kata hawaun, ada cahaya kuning. Kemudian dari cahaya maun, cahaya putih, dan hu-nya turabun. Maka
Apapun yang ditunjuk, fainama tuwallu wujuhakum fasama wajhullah, maka pasti mengandung 4 unsur, narun, hawaun, maun, turabun. Tapi ada tasjidnya karena memang awalnya dari nurullah kan tadi semua. Nah ini nanti setelah alam arwah, alam alif ini muncullah ke alam dunia, alam Muhammad Rasul Allah. Maka la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Sebelum turun ke Muhammad, maka kita inilah Muhammad kan tadi. Tadi kalau ini semua adalah Allah, Muhammadnya itu adalah tadi yang apa yang sudah didohirkan semuanya Muhammad. Apapun yang di alam ini yang tidak lain selain Muhammad kan tadi. Tapi di sebaliknya Muhammad adalah tadi. Nah inilah tadi. Inilah semua hakikat baginda Nabi. Makanya di dalam burdah, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tuhrajid dunya minal adami kan tadi. Jadi bagaimana junjungan butuh karena dunia ini, dunia tidak ada kalau tidak diutus junjungan kan tadi. Inilah semua. Maka kita akan nanti setelah memahami haikal ma'arif 7 martabat alam 7 ini, kita akan merasakan nanti mencintai Rasulullah itu melebihi dari segalanya kan tadi. Jadi inilah sesungguhnya. Jadi berbicara alam kita ini adalah hanya bicara tentang Rasulullah, hanya bicara tentang Nur Muhammad semuanya kan tadi. Nah itulah kemudian turun alam Muhammad tadi. Makanya bentuk tubuh kita adalah kepalanya seperti mim, dadanya seperti ha, udalnya seperti mim, kakinya seperti dal. Bentuk tubuh kita pun adalah bertuliskan Muhammad kan tadi semua tadi. Tetapi ruh kita karena jasad ini adalah ada yang dicermin bayangan. Pokoknya adalah tadi hu-nya, mimnya Muhammad itu adalah bertumpukan dengan hu-nya lafaz Allah ke atas kan tadi. Makanya gambar la ilaha Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan kan tadi. Bukan seperti gambar orang naruh Allah belah sini, Muhammad di situ ya pirok kan tadi. Satu jasadnya, satu ruhnya kan tadi semua ya tadi. Itu Kang Ridwan. Jadi yang dimaksud bahwa hidup adalah perjalanan. Kemudian turunlah dari Muhammad Rasul kan tadi. Apa itu Rasul? Itu barulah Allah. Maka kenapa Soli katakan kita berasal dari Allah, harus kembali lagi kepada Allah. Maka di alamnya alam ahadah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam adsam, alam insan, alam misal, alam adsam, alam insan tadi. Ruhnya nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah kan tadi semua. Itulah yang dikatakan oleh Allah surat At-Tin. Allah bersumpah dengan watini wazaituni waturi sinina wa hadal baladil amin. Baru kata Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi karena ruh ini harus mendapatkan ujian, baru turunkan summa radadnahu asfala safilin kan tadi. Inilah tadi katakan bahwa makanya di alam dunia ini yang kemarin oleh Bah Haji jelaskan, jangan kita tertipu dengan alam dunia ini karena seluruh alam dunia ini berasal dari tubuh kita. Kitalah jenderalnya, alam dunia inilah kopralnya kan tadi. Tujuan kita adalah bagaimana melanjutkan perjalanan. Asalnya turunnya la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Bagaimana sekarang dari Allah ke Rasul ke Muhammad tadi. Ke Allah kan tadi ya. Naik lagi ke la tadi. Hilang lagi. Asal kosong balik lagi kosong kan tadi. Ya asalnya kosong balik lagi kosong kan tadi semua tadi. Nah ini ya, yang harus kita pahami. Sehingga Bah Haji kemarin menggambarkan bahwa perjalanan kruh kita ini nggak ada bedanya seperti perjalanan Allah umpamakan. Allah mengisahkan tentang turunnya hujan. Bagaimana hujan itu adalah semuanya adalah air laut yang diangkat oleh tekanan yang ada di laut, naiklah karena garam yang ada di air itu naiklah ke atas. Kemudian air garam itu kemudian ditiuplah oleh angin, jatuhlah berupa hujan. Kemarin kita jelaskan yang jatuh ke sawah adalah disebut air sawah, yang jatuh ke sungai air sungai, yang jatuh ke parit adalah air parit. Tadi ibaratkan kita, ruh kita pun sama. Semuanya adalah cipratan dari Nur Muhammad. Kepada Ahmad adalah Ruhullah. Dari Ahmad Ruhullah, cipratannya itu adalah kepada semuanya. Ada yang menjadi ruh itu ke Dadang, ke Umar, ke Usman, ke Ujang, ke siapapun tadi. Tapi itu harus dikembalikan lagi ke asal kan tadi. Jadi tujuan kita di alam dunia ini adalah mengembalikan ruh kita kepada pemiliknya.
Oh, di mana Pak Haji dalilnya? Kan kita Pak Haji sering bahas. Pada saat Allah menciptakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, kemudian kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itulah tadi. Berarti ada kemarin jasad adalah diciptakan, ini khaliqun basaron min tin, tetapi adalah ruh, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Makanya selalu yang dikatakan akhirat adalah alam ruh kita. Tadi. Yang disebutkan dunia adalah alam jasad kita. Yang disebutkan mulki adalah jasad kita. Yang disebutkan malakut jabarut lahut adalah alam ruh kita. Maka berbicara istilah tentang mati, bicara tentang kiamat, bicara tentang itu, maka kita harus ada arti maknawi, ada arti majazi dan tadi semua. Maka kita selalu bahwa akhirat itu di sono nanti setelah mati. Dan tadi gitu kan tadi. Akhirat itu di sono. Padahal adalah dunia di sini, padahal semuanya adalah di sini kan tadi semua. Adalah akhirat itu adalah hakikat ruh kita. Sementara hakikat dunia adalah jasad kita. Nah, kenapa kita capek dan kita tidak bahagia? Karena di dalam jasad ini adalah hawa nafsu. Inilah yang harus kita tundukkan. Tadi yang saya kisahkan, sebelum kita menundukkan hawa nafsunya, maka kata Imam Ghazali, tidak mungkin rusa itu bisa akan kita kejar. Kita mengejar rusa, naik kuda, kemudian kita buruannya lari ke sana, anjingnya lari ke sana. Makanya inilah kita sekarang. Makanya sekarang ini adalah ibaratkan kita ini anjing-anjing yang terus mengendus cari makan, kata semua tadi. Kita ada sekali-kali sholat, sekali-kali mungkin ikut acara agama, tapi kembali lagi besok itu udah cek bahasa Sunda marah rengos cari dunia dan dari semua. Inilah memang adalah sifat martabat kita adalah demikian, sahabat tadi. Karena diturunkan kata Allah, summa radadnahu asfala safilin, diturunkan ke tempat yang rendah. Maka tempat yang rendah ini kemarin Pak Haji sudah bahas adalah disebut dunia. Dunia itu dari kata adna, dari kata sifatnya adalah danaya, rendah kita ini. Jadi kita berada di alam dunia ini adalah bukan kesenangan. Inilah makanya kata baginda Nabi adalah dunia ini adalah ad-dunya sijnul mukminin, adalah penjara kepada kita semua. Sebagaimana Abah Haji kemarin jelaskan bahwa dunia ini adalah nusa kambangan ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan Umi Hawa, bahwa berada di alam sini karena melakukan kesalahan di sorga, seolah-olah bahasanya demikian. Itu pun masih ada bahasa hakiki yang Bah Haji tidak bisa sampaikan. Katakanlah diusir dari sorga, ada di alam ini karena melakukan kesalahan. Kemudian beliau beranak pinak sampai pada kita semua. Jadi kita ini lahir di penjara kan tadi semua. Malah sebaliknya, kita lahir di penjara kok senang betah di penjara tadi. Ingin hidup lama di penjara ini karena semua tadi. Bahkan sampai jungkir balik, saling membenci, saling iri, saling dengki, saling hasud karena ingin lama kekal di penjara. Berebut jabatan di penjara. Adapun sholat duhanya dia mohon, ya Allah berikannya, kalau rezeki di atas turunkanlah, kalau di bawah keluarkanlah, kalau jauh dekatkanlah, kalau sedikit banyakkanlah. Untuk apa? Untuk aku hidup di penjara. Malamnya dia sholat mandi tobat, dia malam sholat sunat tahajud. Ya Allah berikanlah aku kemuliaan. Tapi untuk di mana kau mendapatkan kemuliaan? Di penjara ini. Tapi kamu nggak mau balik? Aku nggak mau balik. Nah ini ada yang ibadah tadi, ada. Jadi inilah yang harus kita. Makanya dalam perjalanan tasawuf itu adalah bagaimana prinsip ini adalah harus kita pegang. Tadi. Maka Bah Haji juga katakan kemarin, sebelum kita memahami hakikat diri kita dan hakikat alam ini, alam kabir dan alam sohir, yang unsurnya sama. Kalau itu alam Allah besar, alifnya adalah seluruh apinya, kemudian lam awalnya adalah anginnya semua, lam akhirnya air yang ada di alam dunia, hu-nya tanahnya di alam dunia, tasjidnya mataharinya. Makanya alam itulah disebutnya alam dunia ini adalah lafaz Allah yang besar, sementara tubuh kita adalah lafaz Allah yang kecil. Tapi hayang yang besar itu berasal dari tubuh kita yang kecil. Disebutkan kunci tidak sebesar rumah, tapi orang tidak akan bisa masuk tanpa kunci, kata saya semua. Dari remote TV tidak sebesar TV, tapi remote adalah yang bisa mengendalikan itu TV. Demikianlah tubuh kita semua. Maka seluruh isi alam ini akan tunduk kepada kita semua. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Hai dunia,
sujudlah kamu kepada orang yang sudah sujud. Hai dunia, sujudlah kepada siapapun mereka yang sudah ma'rifat kepada diriku. Kan tadi semua. Tapi hai dunia, jangan larilah kalian daripada orang-orang yang justru menjadikan diri kalian adalah imam dan mereka menyelepatkan dirinya dari makmum. Makanya inilah sahabat susahnya. Maka kalau kita berada kaya bukan karena kudrat Allah, bukan karena kehendak Allah, bukan karena fadl Allah, kaya yang dipaksakan tadi. Maka itulah istidraj, maka juga dampaknya kepada kita juga tidak akan bahagia di alam dunia ini. Saya memiliki teman yang banyak adalah konglomerat yang luar biasa, tetapi mereka tidak bahagia walaupun punya kapal pesiar, walaupun punya jet pribadi, walaupun punya apa sekalian tadi semua. Inilah karena bahagia itu letaknya di sini, tidak dalam dada ini. Bukan letaknya di mobil, bukan letaknya di rumah, bukan letaknya di manapun, bukan letaknya di perempuan, bukan letaknya di laki-laki. Bahagia adalah di sini. Maka kenapa pada saat ditalkinkan kalimat la ilaha illallah dikatakan man dakhala nur fi qalbil mu'min infashawan syarah. Ketika cahaya la ilaha illallah ditanamkan ke dalam kalbu itu, maka itulah awal kebahagiaan kita semua. Maka apapun yang ada di dunia ini kita akan bahagia. Siapapun, burung pipitnya akan bahagia, burung kutilangnya akan bahagia, burung ininya akan bahagia, burung Raja Walinya bahagia, burung Garudanya akan bahagia. Kenapa? Dia nggak peduli bahwa burung Garuda mendapatkan lebih besar daripada burung pipit karena yang mereka rasakan masing-masing. Burung pipit punya kolbu, burung Garuda punya kolbu, sementara kebahagiaan itu adalah ada pada kolbunya masing-masing. Tadi semua. Ya, kebahagiaannya ada pada kolbunya. Pipit punya kolbu, kutilang punya kolbu, seolah-olah gitu, punya hati kan tadi ya. Sama kita pun. Ada kita lahir barangkali mencari orang kecil seumpama burung pipit kan tadi. Tapi sekecil-kecilnya orang kecil, dia kolbunya adalah sama kan tadi. Inilah tadi makanya disitulah keadilan Allah. Allah telah memberikan ranah kepada kita. Sehingga dalam Al-Quran Allah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayaku, aku membuat cekungan dalam dadamu. Aku membuat rumah di dalam hatimu kan semua tadi. Maka berjalanlah menujuku lewat dirimu kan tadi semua tadi. Makanya Bahaji sering katakan tidak mungkin kita bisa bahagia selama yang kita cari adalah di luar tubuh kita semua. Bahagia ada pada diri. Bahagia adalah berdamai dengan diri kita sendiri kan tadi. Maka inilah karena ini alat bahagianya kolbu kita. Bersihkan kolbu kita dengan zikrullah. Maka jauhkan hati kita dari sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat sum'ah, sifat saling bermusuhan, saling menjelekan. Bersihkan kita di semua. Karena inilah merupakan kalau sudah punya ini, ibaratkan ini fly kan tadi semua tadi. Ini akan bahagia pada kita semua kan tadi. Nggak peduli rumah segede apapun, hati akan bahagia semua tadi. Inilah sahabat, maka sering dikatakan oleh ulama mencintai makhluk Allah yang hawadis yang baru, maka cintanya juga akan baru. Karena yang baru itu adalah fana, setiap yang fana itu adalah rusak. Tapi cintailah Allah, Allah itulah qadim, maka yang qadim itu adalah baqo, maka insyaallah mencintai Allah yang qadim dan yang baqo yang kekal, maka cintanya pun adalah akan kekal di sini. Jadi inilah keadilan Allah, maka tidak mesti Allah membaginya rata. Misalnya tadi, si ini harus masing-masing punya mobil 10 dengan rumah dengan masing-masing 1000 meter, dengan sawah masing-masing 100 hektar, dibagi rata oleh Allah. Enggak, kalau gitu Allah itu enggak adil kan tadi semua. Justru Allah bukan di situnya menempatkan kebahagiaannya, adalah di hatinya masing-masing. Yang punya 100 meter, yang 1000 meter, tapi kalau hatinya tidak bersama Allah, dia tidak akan bahagia walaupun punya 1000 meter. Yang tanahnya tidak punya semeter-meter acan, bahkan mungkin hidup di kolong jambatan, tapi hatinya bersama Allah, dia akan bahagia bersama Allah itu. Inilah yang coba harus. Makanya Allah itu adil di sini sahabat. Jadi makanya inilah kita tidak boleh ngiri. Ya, tidak boleh ngiri kepada nasib yang jatuh pada kita. Takdir yang baik pada kita, yang juga tidak boleh ngiri rezeki yang jatuh pada orang lain. Karena dikatakan oleh seorang ulama, barangkali ada orang dilahirkan kaya karena memang dia itu lebih selamat dalam keadaan kaya, karena kalau dia dilahirkan dalam miskin lebih akan jauh daripada Allah.
Ada kalanya orang itu dibuat miskin, karena ternyata miskin itu dia lebih baik dalam perjalanan hidupnya kepada Allah. Pada saat dia diberikan kaya, dia akan jatuh ke dalam judi, dia akan jatuh kepada pelacuran, dia akan jatuh kepada maksiat dengan hartanya itu tadi. Makanya sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dengan kemampuan kita ini semua. Maka satu tempat bagi kita adalah kolbu kita. Inilah makanya kenapa sahabat, iblis itu berbisiknya bukan pada telinga sini, tapi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang berbisik ke dalam sudur, ke dalam dadanya manusia. Kenapa dia berbisik ke sini? Karena di dalam sudur ada kolbun, dalam sodrun ada kolbun, dalam kolbun ada fuadun, dalam fuadun ada sagofun, dalam sagofun ada lubun, dalam lubun ada syirun, dalam syir kata Allah ada aku. Maka inilah kenapa Kang Ridwan, sebelum kita membahas jauh tentang perjalanan, maka perjalanan itu dikatakan adalah disebutkan salik ya. Salik itu adalah seorang manusia yang melaksanakan suluk. Suluknya yang dia ikutin adalah suluk gurunya yang sudah sukses dia ikutin. Maka menjalaninya itulah yang disebut dengan kita melaksanakan melaksanakan suluk gurunya itu tadi semua ya. Nah ini ya, jadi tidak boleh asal perjalanan kan tadi. Karena perjalanan itu harus jelas tujuannya tadi. Kalau perjalanan tidak jelas tujuannya maka harus jelas dia jarak perjalanannya, wilayahnya, ranahnya, alatnya untuk perjalanan itu apa. Itu juga harus dipahami dulu. Tapi tadi kata Bah Haji tadi di awal bahwa hawa nafsunya itu harus, maka dada ini harus dibuka. Kenapa dada ini harus dibuka? Karena dalam diri kita ada sifat bahimnya, ada sifat subuhnya, ada sifat syaitonnya. Karena pada saat kita lahir itu, nafsu kita ini adalah nafsu terburuk yang disebut nafsul ammarah. Kata Al-Quran, kata Allah, inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu adalah selalu membawa kita kepada keburukan, kepada Allah. Nafsu itu tabiatnya selalu membawa kita berseberangan dengan Allah. Kalau Allah nyuruh ke kanan, nafsu minta ke kiri. Allah nyuruh ke depan, nafsu meminta ke belakang. Maka sulit untuk sampai kepada Allah. Karena tabiat dari nafsu itu sendiri adalah sifat anjing. Itulah yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Maka yang awal sebelum perjalanan, maka adalah yang pertama adalah mau enggak mau kita harus cari pawang kan tadi. Anjing ini harus didudukan oleh ahlinya kan tadi, pawang tadi. Nah, pawang diri kita adalah mencari guru yang rohani, yang kamil mukamil, mursyid yang bisa mendidik ruh nafsul amarah kita, sehingga nanti akan mulai kita dengan proses dia berjalan, maka dari nafsul amarah naik ke nafsul lawamah, nafsul kemulhimah, barulah sampai kepada mutmainnah. Di situ kita akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ini sahabat ya Kang Ridwan. Jadi kita ini dalam keadaan perjalanan sekarang, katakanlah Bah Haji sekarang umur 55 kan tadi semua. Artinya kalaupun ngotot kayak apapun, katakanlah umurnya sampai 60, paling 4 tahun lagi juga pulang kan tadi semua. Anda mungkin yang umur 40 hari ini, hitunglah Anda berapa lama dari mulai lahir sampai 40, dan dari 40 sampai pada lubang liang kubur adalah lebih dekat daripada liang kubur. Nah ini harus kita lawan ya. Memang menurut hawa nafsu kayaknya kita ingin mendudukan dunia ini, ingin menelan dunia ini. Tapi sadarilah oleh kita semua bahwa jarak ke dalam liang kubur setiap hari itu sebenarnya yang pasti itu bukan kaya. Tapi yang pasti itu adalah setiap hari, setiap satu hari yang kau lewati adalah satu hari lebih dekat ke arah kuburan kan tadi semua. Jadi kuburan kita sudah menganga menunggu kita semua kan tadi. Sementara nafsu kita masih ingin menelan dunia ini, ingin menguasai dunia ini. Maka siap-siap berarti siklus kehidupan kita adalah gagal. Maka otomatis berarti kalau dalam kebaikannya ada dalam surganya Allah, kalau dalam keburukannya ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah sahabat yang mungkin itu sajalah yang bisa Bah Haji sampaikan pada pagi hari ini. Karena tiba-tiba pagi ini ada nikmat lain ya. Gusi ini ada ada tumbuh ya. Sehingga kalau ngomong itu rasanya gimana gitu ya tadi. Jadi mungkin itu Kang Ridwan ya untuk pagi ini. Yang penting kita lanjutkan pengajian kita supaya istiqomah kan tadi semua. Karena kita akan membahas perjalanan, maka jadi kita harus mengerti trayeknya perjalanan itu tadi semua. Maka
dari kalau barusan Mahaji menjelaskan tentang martabat alam 7, bahwa ruh itu adalah turun sumarodadnau asfala safilin, berasa di alamul lahut bersama Allah, seolah-olah kan bahasanya begitu. Maka kemudian sumarodadnau asfala safilin, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amaroh kan tadi. Nah, sekarang kita ini berada dalam alam jasad ini, sebetulnya alam binatang kita ini. Maka Allah menggunakan basarun, ini khalikun basaron kan tadi. Inilah tadi. Nah, yang membuat kita ini basar ini mulia adalah karena ada ruh kita milik Allah. Itulah kita ini manusia mulia. Kalau nggak ada ruh, tubuh kita ini adalah sama saja kita ini dengan kambing. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam Quran, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sesungguhnya kalian adalah binatang adalah binatang. Bahkan kata Allah, balhum adol, kalian lebih rendah daripada binatang. Allah menjelaskan mafhum dan mantuk kalimat ini, banyak orang dan jin tadi. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tidak sedikit bangsa jin dan manusia masuk neraka jahanam karena adalah kolbunya tadi tertutup kan tadi. Kenapa kolbunya tertutup? Karena dadanya tidak dibuka kan tadi. Kata Abah Haji juga kenapa? Disinilah Allah banyak menyebutkan kata sodr dalam Quran itu. Alam nasroh laka sodro kan tadi. Nah, ini kan tetap bahwa tadi yuwaswisu fi sudurin nas. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur kan tadi. Dada. Itulah Guru Agung menuliskan kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, adalah sudur adalah as-sudur adalah dada. Karena kenapa? Karena di sebalik dada ini ada kolbu kan tadi semua. Tadi ya, di sebalik kolbu adalah harus pertama dibelah dadanya dulu dengan apa? Kuncinya adalah miftahul jannah, adalah la ilaha illallah. Maka bayat itu adalah yang talqin dengan kalimat la ilaha illallah, yang di penghujungnya adalah dengan salawat kepada baginda Nabi. Maka itulah kuncinya. Maka nanti setelah dari sodrun masuk ke dalam kolbun, di situ pun ada pintu, maka dibukakan dengan kalimat. Tapi di situ bukan, sudah dibuka dulu dadanya. Sekarang tinggal kita amalkan, maka di pintu kolbun itu adalah terbuka sendiri dengan kalimat, mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Masuklah kita ke dalam fuadun. Dibuka lagi pintu la ilaha illallah, masuk dalam pintu sagofun. Di situ pun ada pintu, buka lagi dengan pintu la ilaha illallah. Kemudian masuk lagi ke dalam lubun, ada pintu la ilaha illallah, amalkan lagi la ilaha illallah, masuk ke dalam. Akhirnya sampailah di dalam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Akhirnya kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kata Allah, marhaban. Inilah sahabat yang katakan oleh baginda Nabi, man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa orang mencari Tuhannya keluar dari dirinya, akan tersesatlah dia tadi. Allah itu adalah bukan di depan, bukan di atas, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di mana. Adalah sebagaimana Allah firmankan. Tapi jangan bayangkan kolbunya adalah dimensi fisik kan tadi ya. Dimensi kolbu kita ini adalah dimensi abstrak, dimensi ketuhanan. Jadi jangan dibayangkan fisik, bukan benda kolbu kita ini. Jantungnya benda, kolbunya dimensi abstrak ketuhanan. Maka tetapi untuk bertemu dengan Allah yang Allah itu tidak bukan, harus diawali dengan dada, masuk ke dalam kolbu, masuk ke dalam fuad, masuk ke dalam sagof, masuk ke dalam lub, masuk ke dalam sir, barulah bertemu dengan dia. Itulah yang disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua. Jadi melaluinya adalah diri kita semua. Semua ya. Dan alatnya adalah zikrullah. Tapi zikirnya adalah zikir yang bermetoda. Zikir yang memiliki guru pembimbing, guru ruhani yang disebut guru mursyid. Mursyid pun bukan mursyid abal-abal, tapi adalah mursyid yang kamil, mukamil kan tadi semua tadi ya. Karena tidak mursyid abal-abal tidak akan bisa membukakan kerasnya beban dada ini untuk membuka ke dalam kolbu kan tadi semua tadi. Nah, kemudian tinggal amalkan sahabat kan tadi. Ya, tadi. Maka dengan kalimatnya la ilaha illallah, kemudian untuk kolbunya ada zikir jaharnya, ada zikir hopinya, tinggal amalkan saja oleh kita semua tadi. Sambil jalan mengamalkan tadi sambil kita memahaminya, sambil kita merasakannya kan tadi semua.
Tadi ya. Kalau seandainya kita dikirnya jalan, tapi kok kenapa kebencian ini masih ada? Pasti ada yang salah. Zikirnya jalan, kok kenapa? Justru saya makin nafsu pada dunia ini. Pasti ada yang salah dari semua kata dia. Ini saja tadi. Kalau ada yang salah, diskusikan dengan teman-teman kita yang sudah memiliki martabat yang lebih baik di dalam pemahamannya kan tadi semua. Mungkin itu ya Kang Ridwan untuk hari ini. Sekali lagi Pak Haji karena Gusti ini agak cek bahasa Sunda maradanya nyautan gitu kan tadi ya. Tadi mudah-mudahan semuanya adalah diberikan kesehatan. Tadi ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya adalah dalam keadaan baik dan semua bahagia doakan semua. Sing penting ojo ketipu dengan dunia ini. Makanya Allah ingatkan wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Jadi sekali lagi tujuan kita dikir di Nusa Kambangan ini bukan menjadi orang kaya di Nusa Kambangan, tapi bagaimana kita bisa keluar dari penjara itu sendiri. Tujuan kita berzikir bertorikoh di Nusa Kambangan itu bukan mencari jabatan, bukan mencari apapun yang ada. Ilahi anta maksudi. Kita ingin keluar dari Nusa Kambangan. Karena dunia kita ini adalah Nusa Kambangan. Karena kita lahir di Nusa Kambangan. Tapi karena kita tidak sadar, maka kita akhirnya adalah ingin memperkaya diri. Ingin hidup selamanya di Nusa Kambangan ini. Bukan ingin kembali pada Allah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.